dengan suara keras 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Mari kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang istimewa. Amin. Coba tepuk teman di sebelah dan bilang, kamu keren pagi ini. Tepuk dia. Kamu keren pagi ini. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini saya ingin berkhotbah dengan judul perjalanan hidup yang luar biasa seorang yang dipimpin Roh. Saya percaya perjalanan hidup seorang yang dipimpin Roh itu pasti luar biasa. Amin. Karena kita sedang bicara tentang Roh Allah. Kita sedang berbicara tentang Roh Kudus. Ya, salah satu dari pribadi Tritunggal yang memimpin orang percaya. Ada ungkapan yang baik ya dari orang-orang Chinese, yaitu perjalanan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, langkah awal dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan kita untuk dipimpin Roh itu yang mengubah hidup kita. Amin. Ya, banyak yang tidak percaya. Amin. Saudara harus mengaminkan itu. Ya. Nah, kenapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Karena kalau kita dipimpin Roh, kita memulai hidup ini dipimpin Roh. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita. Memimpin kita kepada tempat-tempat yang tepat. Kepada sasaran-sasaran yang tepat. Memang kita akui bahwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa merusak citra manusia secara keseluruhan. Dosa merusak kita. Merusak kepercayaan diri kita. Merusak seluruh janji Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Ya, dan akhirnya kita menjadi pribadi yang cenderung bermasalah. Ya. Bahkan saya berani mengatakan di dalam rumah tangga pun bisa seperti itu. Ya, orang menikah, waktu pacaran, ya dunia ini milik kita, yang lain kontrak. Tapi setelah menikah, rasanya rumah tangga itu menjadi neraka kecil. Bahkan ada orang-orang yang dengan orang lain dia bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi dengan istri tidak bisa. Aneh kan? Padahal waktu pacaran dulu, ya, duduk di bawah pohon mangga dan berkata, tayang, dunia ini milik kita. Ya. Begitu luar biasa. Tapi faktanya dalam perjalanan rumah tangga orang tidak bahagia. Kenapa Bapak, Ibu, Saudara? Karena memang kita tanpa Roh Kudus, kita semua akan menjadi pribadi yang bermasalah. Akui saja. Dan saya berani berkata, termasuk saya kalau tanpa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Ya, itu sebabnya Yesus juga berkata di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang dapat mengubah kehidupan kita sehingga perjalanan hidup kita ini, tadi saya bicara tentang menikmati perjalanan, dan saya percaya ini masih ada hubungan. Tetapi intinya Tuhan mau supaya Roh Kudus menolong kita. Karena saya dan saudara, saya berani berkata bahwa kita tidak kuat. Siapapun kita. Kita tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menolong saya dan saudara. Ya, ada seorang penulis yang cukup terkenal bernama Tony Evans.
Dia berkata begini, sesungguhnya peranan Roh Kudus merupakan faktor mutlak dalam menentukan menang atau kalahnya Anda secara rohani, dalam menentukan gagal atau berhasilnya Anda sebagai orang Kristen. Kalau Roh Kudus memimpin kita, saya mau katakan kepada saudara, hidupmu akan berbeda. Ya, benar-benar dipimpin Roh. Biarkan Roh Kudus menguasai kehidupanmu. Karena waktu Roh Kudus menguasai kehidupan kita, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang mau belajar tentang Daud. Ya. Kalau saudara tahu Daud, begitu luar biasa. Ya. Dari pribadi yang sebenarnya kalau kita bisa, nanti kita akan belajar. Dari pribadi yang tertolak. Pribadi yang tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan dapat mengangkat dia. Dan bukan saja dia punya jabatan, tapi hidupnya menjadi berkat. Bahkan sampai sekarang orang Israel bangga dengan Daud. Sudah lihat bentang Israel, bendera Israel ada bintang Daud. Karena kebanggaan. Mereka bangga dengan Daud. Tapi kita harus belajar dari apa yang tadi kita baca. Alkitab mengatakan sejak hari itu Roh Kudus memimpin Daud. Itulah sebabnya hidupnya menjadi berbeda. Dia betul-betul dia berserah kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan sehingga hidupnya menjadi luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya waktu menyiapkan khotbah ini, saya teringat memang mungkin generasi atau saudara tidak kenal. Tetapi kalau hamba-hamba Tuhan senior kenal dengan ada seorang bapak di Ambon yang namanya Bapak Temi. Ya. Tahun-tahun 70-an, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Temi ini adalah suku kafir di Pulau Buru. Ya, saya sendiri pernah di Ambon tapi tidak sempat sampai ke Pulau Buru. Sudah kerusuhan Ambon. Ya, dan kemudian saya kembali ke Jawa dan kemudian pindah ke Manado. Tapi ada banyak cerita, kesaksian luar biasa tentang Bapak Temi. Bapak Temi adalah suku primitif yang ada di Pulau Buru. Ya, hidup mereka itu di gunung, mereka terpisah, mereka suku tidak kenal Tuhan. Bahkan seluruh suku itu suku yang buta huruf. Mereka tidak pada tahun-tahun itu, 70-an, 80-an. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak tahu agama, mereka tidak tahu kekristenan. Tapi satu hari Roh Kudus datang. Ini hebatnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang dan jamah dia. Dan Roh Kudus berkata, turunlah ke kota Namlea. Sarilah gereja. Ya. Dan singkat cerita dia datang ke Namlea. Dia turun ya ke Namlea. Dan dia masuk ke gereja. Ya, waktu dia masuk ke gereja, gerejanya tidak tepuk tangan dan tidak menangis. Dan Tuhan bilang bukan ini. Dia pindah ke gereja yang berbeda. Dan dia masuk gereja sidang jemaat Allah. Dan di situ ada orang tepuk tangan dan menangis. Dan Tuhan bilang di sini. Dan tahukah saudara bahwa dia diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dia disertai dengan mujizat-mujizat. Ada banyak orang gila yang betul-betul kerasukan setan yang dia sembuhkan. Kalau dia ketemu dengan seorang gila di satu kampung, dia akan buat pondok dekat itu. Biasanya orang gila pada zaman dulu dipasung, saudara-saudara. Dia akan ambil doa puasa sampai orang itu disembuhkan. Mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan. Dia peka sekali dengan Roh Kudus. Ada banyak kesaksian. Ya, karena saya dengar cerita-cerita ini juga sebagian dari Pak Jack Kayatu. Pak Jack Kayatu, maaf. Sudah lama. Beliau adalah orang tua kita. Beliau bercerita bahwa Bapak Temi ini kalau dia ada di kota Namlea. Nah zaman itu hubungan, ya, transportasi laut itu jarang. Dan tidak pasti. Nah dia akan duduk dan dia bilang, nanti 15 menit lagi kapal akan tiba di kota Namlea. Dan ada orang datang ke sini. Dan betul 15 menit, dia begitu peka. Bahkan saudara luar biasa, saya dengar kesaksian. Tahun 80-an sidang jemaat Allah bikin kongres di, kalau tidak salah di Cisarua, ya Bogor. Betul ya.
Dan saudara tahu salah satu pembicaranya adalah Bapak Temi. Buta huruf. Dia tidak tahu baca sampai mati. Tapi dia kalau mau khotbah saudara-saudara, dia akan datang ke mimbar dan dia minta yang tahu baca tolong baca ayat ini. Dan kemudian dia dikhotbah dan diurapi. Bikin seminar di depan para hamba Tuhan Sidang Jemaat Allah S1, S2, S3. Seorang buta huruf. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau katakan, siapapun kita butuh Roh Kudus. Siapapun saya dan saudara. Apakah kita pandai atau tidak. Apakah kita kaya atau miskin. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidupmu akan menjadi pribadi yang berbeda. Amin. Benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Perjalanan hidup yang luar biasa seorang yang dipimpin Roh adalah seorang yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau kita teliti tentang manusia. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu ya dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Dan dikatakan bahwa waktu Allah menghembuskan nafas hidup, manusia menjadi makhluk hidup. Perhatikan itu. Manusia baru menjadi makhluk hidup setelah dihembuskan nafas hidup. Apa itu nafas hidup? Ya, dalam bahasa Ibrani dipakai kata ruah, angin, tapi diterima oleh kita semua bahwa itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada manusia menghidupkan roh kita sehingga kita menjadi makhluk hidup, sehingga saya dan saudara menjadi pribadi yang berbeda. Ya. Dan dikatakan saudara, waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, yang menguasai manusia itu adalah Roh Kudus. Yang memimpin manusia itu adalah Roh Kudus. Sehingga manusia menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, dan lain-lain kita bisa belajar dari firman Tuhan. Nah, tetapi waktu dosa, jadi Roh Kudus, tubuh jiwa. Manusia itu kan kita percaya trikotomi, terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Waktu sebelum jatuh ke dalam dosa yang menguasai tubuh dan jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu adalah roh. Pikiran kita dikuasai roh, perasaan kita dikuasai roh. Sehingga manusia menjadi pribadi yang berbeda. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mendukakan Allah dan juga Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan manusia. Yang menguasai manusia itu jiwa. Itu sebabnya kita menjadi orang yang dikuasai oleh pikiran kita. Kalau kita sudah punya pikiran negatif, semua jadi negatif. Betul? Karena jiwa kita menguasai kita. Pikiran kita menguasai kita. Kita suka berpikir yang tidak benar. Ya, kita suka berpikir, apalagi dosa menguasai manusia. Kita suka berpikir yang negatif. Enggak mungkin lah saya ini seperti begini bisa sih. Enggak mungkin. Ya, kita dikuasai oleh pikiran kita. Nah, kemudian kita dikuasai oleh perasaan. Perhatikan, ya. Ada senang-senang, tapi begitu mendung, hujan turun, rasa sepi. Kok saya rasa saya sendiri ya? Udah gampang. Padahal apa hubungannya cuaca dan perasaanmu? Tapi kita dikuasai perasaan. Kita menjadi manusia yang tidak menikmati kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca tentang Daud, kita akan menemukan bahwa Daud juga adalah orang yang tidak langsung menjadi orang yang luar biasa. Daud adalah gambaran dari kebanyakan kita. Ya, dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak tantangan. Tidak perlu tantangan dari luar, dari diri kita pun sudah ada. Ada banyak masalah, ada banyak kekurangan, ada banyak tantangan. Tetapi mari kita belajar dari Daud. Ya, apa yang terjadi dalam hidup Daud waktu sebelum dia dipulihkan? Seperti apa Daud? Ya, yang pertama yang kita bisa lihat adalah Daud dianggap remeh oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Ya, jadi dalam keluarga Daud, saya percaya keluarga Daud bukan keluarga sembarang juga. Ya, karena kakak-kakaknya adalah tentara, dia dikenal. Ya, dia dikenal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Daud dalam keluarganya jelas, ya,
Karena seperti apa? Coba perhatikan 1 Samuel 16 ayat 11. 1 Samuel 16 ayat 11. Di situ dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara, perhatikan di sini. Yang datang di rumah Isai ini bukan orang sembarang. Samuel pada zaman itu adalah seorang hakim, seorang nabi, dan seorang imam. Punya 3 jabatan. Kalau saudara belajar Alkitab, hanya Yesus yang punya juga 3 jabatan. Tidak ada orang tokoh Alkitab yang punya 3 jabatan seperti Samuel. Ini pejabat tinggi, seorang pejabat, seorang kudus, ya seorang besar di Israel. Datang ke rumah. Dan Alkitab mengatakan, Daud tidak ada. Disuruh jaga kambing domba. Ya, Alkitab mengatakan dia jaga hanya 2-3 ekor. Jadi kalau 2-3, 5 kan. Artinya dia cuma disuruh jaga yang sedikit itu. Artinya betul-betul Daud dianggap remeh. Tidak dihargai oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Ada seorang pejabat besar datang, tetapi tidak dihargai Daud ini. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan punya cara pandang yang beda. Amin. Seringkali kita merasa, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bahagia, saya tidak dihargai suami. Saudara, tadi saya bilang di khotbah yang pertama. Berharganya kita bukan karena orang lain menilai kita. Berharganya kita karena Yesus sudah mati bagi kita. Amin. Petrus mengatakan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang kudus, yaitu darah Kristus. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Artinya kalau menebus barang, sudah pasti barang itu berharga sehingga ditebus dengan yang berharga. Betul? Tidak mungkin barang sepele ditebus dengan hal yang sepele. Nah, saya mau katakan kepada saudara, Daud dianggap remeh, tidak dihargai. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Waktu Abinadab lewat, Syama lewat, ya, saudara kakak-kakak dari Daud. Tuhan berkata apa? Manusia melihat yang kelihatan, tapi aku melihat hati. Saya mau tanya kepada saudara, saudara masih punya hati? Masih? Coba yang punya hati angkat tangan. Jangan-jangan sudah hatinya tidak ada, tinggal pahitnya aja. Karena banyak masalah. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan lihat hati. Amin. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang mengandalkan Roh Kudus. Dan kita semua punya hati. Artinya saya dan saudara, kalau hati kita mengasihi Tuhan dan akhirnya kita dipenuhi Roh Kudus, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan mengubah kehidupan kita. Persoalannya ada banyak orang Kristen yang mengikuti Tuhan hanya setengah hati. Ya, ibadah, ogah-ogahan, malas. Ya, malas untuk memuji Tuhan. Malas untuk menyembah Tuhan. Saya bersyukur karena Daud ditemukan Tuhan. Kalau kita bisa katakan. Bukan di gereja. Ya. Daud ditemukan Tuhan di padang pengembalaan. Di mana tempat dia dibuang. Dia tertolak. Ya. Daud tertolak. Dianggap remeh, ya, dianggap remeh oleh keluarga. Tapi di situ Tuhan menemukan dia. Saya tidak tahu hidupmu pagi ini. Mungkin engkau ada di kondisi seperti itu. Mungkin engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak peduli dengan engkau. Mereka tidak menghargai engkau. Saya mau katakan Tuhan menghargai engkau. Yang perlu engkau dan saya lakukan adalah cari Tuhan.
minta Roh Kudus pimpin masa tuaku. Ya. Pimpin masa tuaku. Karena Tuhan tidak berkata bahwa orang tua itu susah. Kadang-kadang kita ini tanpa sadar kita hidup dari falsafah dunia. Contohnya, kalau saya sudah 50-60 tahun. Kalau pergi ke dokter, dokter akan berkata, ya Ama, ini penyakit orang tua. Pulang bilang anak-anak dan cucu-cucu masak enak-enak sudah. Bikin babi kecap. Kasih makan sudah. Ya. Itu dokter kan? Saya kalau ada dokter minta maaf. Saya tidak meremehkan. Tuhan pakai dokter. Tapi saudara ada temukan ayat di mana yang bilang orang tua sakit-sakitan? Ada ayatnya? Hah? Justru Daud berkata orang yang ditanam di bait Tuhan sampai masa tua pun mereka terus berbuah menjadi gemuk dan segar. Gemuk dan segar bukan gemuk-gemukan terlalu. Segar. Dan memberi kesaksian bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya. Sebenarnya orang tua jangan menjadi orang tua yang stres. Justru saudara harus bahagia. Karena ya saya bilang orang tua digendong Tuhan. Ya, siapa yang punya rambut putih? Sudah punya rambut putih? Ya, saudara sedang digendong Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan bilang orang yang rambut putih digendong Tuhan. Saya sebenarnya sudah putih, tapi saya semir. Karena saya tidak mau bikin repot Tuhan. Biar yang setua-tua yang lain yang digendong. Saya semir. Nah, saya main-main. Tapi maksud saya saudara-saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus sampai masa tua pun. Dia dapat menikmati hidup ini. Orang bisa menolak saudara, tapi Tuhan tidak. Ya. Karena itu jangan pernah menjadi orang Kristen yang terus menjadi orang Kristen yang kalah. Kita harus bangkit. Mungkin kita dianggap enteng, tidak apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud adalah anak tertolak dalam keluarganya. Bukan saja dianggap remeh dalam keluarga, tapi tertolak. Kalau saudara membaca Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Di situ dikatakan begini. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada penafsir yang mengatakan, saudara-saudara, bahwa Daud ini anak angkat kelihatannya. Ya, itu kan ada cenderung begitu kan. Banyak anak angkat yang disayang, tapi juga banyak yang tertolak. Ya, mereka dan dibuang. Kalau mereka tahu biasanya mereka kecewa. Ya. Gilbert bilang kalau sudah kecewa biasanya kalau laki-laki cenderung ke cewek. Kecewa ke cewek. Nah, Daud tertolak. Ya, dikatakan ayahnya dan ibunya meninggalkan dia. Saya kaget Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu saya meneliti kata meninggalkan. Ini dari bahasa Ibrani azab. Bukan azab juga bahasa Arab. Mereka satu rumpun saudara-saudara. Jadi ada mirip-mirip. Nah asyap. Nah kalau saudara dengar kata asyap kan. Artinya orang yang kena asyap. Orang yang dikutuk Tuhan. Ya. Dalam pandangan manusia. Daud menjadi pribadi yang tertolak. Ya, arti dari kata asyab dalam bahasa Ibrani ini adalah membiarkan begitu saja. Seperti yang tadi saya katakan, dia dibuang. Ditolak, dikasih ke orang lain. Ya. Dia tidak dihargai. Ya. Daud mengatakan bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Artinya saya dan saudara, hidup kita menjadi hidup yang berbeda. Hidup yang menjadi luar biasa apabila saya dan saudara benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun saya dan saudara. Ya, Roh Kudus yang akan mengubah situasi-situasi kehidupan kita. Sehingga kita
akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena Roh Kudus dapat memulihkan kita. Roh Kudus dapat menolong saya dan saudara dari segala perasaan tertolak, tertekan, tidak dianggap. Roh Kudus dapat mengubah situasi-situasi itu. Itu yang terjadi dengan Daud. Saudara lihat, Daud menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang percaya diri setelah, kalau saudara baca setelah pasal 16. Ya. Masih muda, tapi pribadi berbeda. Perhatikan, waktu dia berhadapan dengan Goliat, Alkitab mengatakan dia datang, dia disuruh oleh papanya Isai untuk antar makanan buat saudara-saudaranya. Yang adalah tentara yang sedang menghadapi peperangan, menghadapi orang Filistin. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Daud datang, itu Goliat berdiri dan mulai berseru menantang orang Israel. Saul yang adalah orang yang paling tinggi, paling ganteng pada zaman itu jadi raja. Dan tentara-tentara Israel gemetar ketakutan. Tapi Alkitab tidak mengatakan Daud ketakutan. Daud berani. Harusnya kan Daud datang dan dengar seperti itu. Dia bilang, bukan urusan saya. Saya kan cuma antar makanan. Apa hubungannya dengan saya? Sudah, saya taruh makanan, saya mau pulang dulu. Ya. Tapi Alkitab mengatakan Daud tidak takut. Daud berani hadapi Goliat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena ada pribadi Allah. Karena Roh Kudus menyertai Daud. Dia berani menghadapi kehidupan ini. Dia menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Karena Roh Kudus menolong dia. Ya, Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan Daud. Sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, saya tidak tahu keadaan. Tapi kalau engkau benar-benar dipimpin Roh Kudus, engkau akan lihat Tuhan mengubah hidupmu. Engkau akan lihat, kok dulu saya nggak bisa ya, sekarang bisa. Dulu kok saya gagal terus sih. Dulu kok saya hidup tertekan sih. Saya mau katakan, itu terjadi karena engkau tidak dipimpin Roh. Tapi kalau Roh Kudus menguasai kehidupanmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Seorang penulis bernama Wekuri Mavis berkata, Roh Kudus membantu orang Kristen untuk mempunyai citra diri yang benar. Tanpa Roh Kudus, kita akan mempunyai citra diri yang negatif. Ya. Itu sebabnya ada banyak orang tidak puas dengan diri. Lihat kaca, kok kenapa sih hidung saya kok mancung ke dalam? Ya, tiap hari tarik hidung. Ya. Kenapa sih rambut saya kok keriting? Orang keriting ingin lurus, orang lurus ingin keriting. Ya. Dulu di Ambon, saya waktu mengajar di sekolah teologi di Ambon, ada satu mahasiswi orang Ambon, rambutnya keriting. Ya, mendadak dia datang ke kelas, merah semua rambutnya. Zaman itu belum ada rebonding ya, rebonding. Pelurus rambut ya. Belum ada, banyak ya tahun 90-an. Ditanya, kenapa rambutmu kok seperti merah semua? Kenapa? Dia setrika rambutnya dan terbakar sudah. Pengen lu. Dia terima diri. Padahal orang lurus ingin rambutnya sedikit ikal. Ya. Ada banyak orang seperti itu, termasuk orang Kristen. Ya, orang tinggi pingin pendek. Itu sebab saudara lihat, kalau orang agak terlalu tinggi, dia cenderung mau tunduk. Dia akhirnya cenderung bongkok. Orang pendek mau tinggi. Banyak orang tidak terima diri. Nah, saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara spesial. Ya, saya tidak perlu ambil contoh orang lain. Saya ambil contoh diri. Waktu saya mulai bertumbuh jadi remaja, saya baru sadar bahwa saya tidak bisa bilang R. Saya sudah 57 tahun jalan 58. Saya tidak bisa bilang R. Dulu waktu kami sekolah, guru bilang, coba yang tidak bisa bilang R,
Ulang-ulang kalimat ini. Ulang lari lurus, ulang lari lurus, ulang. Saya ulang-ulang gak bisa. Dan saya bilang, Tuhan kenapa sih? Lebih repot waktu saya sadar Tuhan panggil saya jadi pendeta. Saya bilang, Tuhan saya mau jadi pendeta. Saya tidak bisa bilang R. Apa yang mau? Orang tidak mengerti, mungkin ada kata yang ada huruf banyak R-nya atau kalimat. Kan seorang pendeta itu kan tugas utamanya bicara kan. Saya enggak bisa bilang Tuhan mau panggil saya. Jadi saya dulu rendah diri, tidak percaya diri. Yang lebih repot saya pendek, saudara. 1 meter kotor. Saya bilang, Tuhan minta ampun mau jadi pendeta begini. Ya, dan saudara tidak tahu, tapi dulu saya kecil. Saya pernah beberapa kali kena step. Dan saya hujan atau musim panas atau hujan saya selalu ingusnya keluar. Dan saya mau katakan saya dipanggil ingus meleleh. Coba sudah kebayangkan dijuluki seperti itu. Saya rendah diri. Saya bilang Tuhan mau saya jadi pendeta kok begini. Saya berdoa supaya Tuhan tarik lidah saya. Tidak pernah. Sampai sekarang. Saya percaya mujizat. Nah, dulu kalau saya berbicara saya paling, apalagi mulai remaja pemuda mulai kenalan, suka sama cewek, kenalan. Lebih repot, saya tidak tahu orang tua saya, mereka tidak mengerti karena waktu beri nama kan masih baik kan. Nama saya Frans, ada R-nya. Yang penderitaan betul-betul. Jadi kalau kenalan, nama kamu siapa? Frans. Saya pelan, karena saya mau kasih hilang R-nya. Justru dia bilang, nama kamu siapa? Saya keringat dingin, saudara. Tapi saya bersyukur saya kenal Tuhan. Dan saya dipenuhi roh. Dan itu mengubah hidup saya. Dulu kalau orang bilang, Frans kamu enggak bisa bilang R itu, saya gugup, saya malu. Saya pernah khotbah di gerejanya Pak Pendeta Mulyanto. Di Depok, di Jakarta, Gesia, Raja Wali. Saya turun khotbah. Dan seorang ibu, orang Ambon kalau tidak salah. Dia datang ke saya dan dia pegang tangan dan dia bilang, wah Pak Pendeta, saya baru pernah dengar seorang pendeta tidak bisa bilang khotbah di gereja kami diberkati. Dulu itu kalau orang bilang itu saya keringat dingin. Tapi waktu itu saya bangga, saya bersyukur Tuhan terima kasih. Karena Engkau mampu mengubah. Paulus berkata bahwa Tuhan tidak mengubah segala sesuatu dalam hidup kita, tapi Dia membuat kita lupa bahwa kita punya kekurangan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita dipimpin roh. Dikuasai roh. Biarkan roh memimpin. Ya, biarkan roh memimpin engkau. Dalam rumah tanggamu. Jadilah suami yang dipimpin roh. Sebagai istri, jadilah istri yang dipimpin roh. Minta Roh Kudus pimpin saya. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup. Maka hidup saya dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena Roh Kudus mengubah kita. Semua kekurangan kita diubah. Kembali kepada Daud. Daud penuh kekurangan. Tapi karena dia dipimpin roh, dia menjadi raja yang luar biasa. Menjadi pribadi yang luar biasa. Memiliki rumah tangga yang diberkati. Bahkan sampai keturunannya. Lahirlah Mesias yaitu Yesus. Diberkati. Karena dia dipimpin roh. Saya mau katakan ada banyak kehidupan kekristenan kita yang tidak bahagia. Bukan karena Tuhan kurang sayang. Tapi karena kita tidak membiarkan diri kita dipimpin roh. Tema gereja untuk bulan ini adalah Roh Kudus. Jangan Roh Kudus saja sedoktrin dalam gereja. Tapi itu adalah kebutuhan terbesar kita. Biarkan Roh Kudus menolong saya. Sehingga saya dan saudara menjadi pribadi yang berubah. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam kita. Yang kedua, perjalanan hidup yang luar biasa seorang yang dipimpin roh Allah. Roh adalah seorang yang dipromosikan manusia dan
Tuhan. Bukankah kita semua, siapapun saya dan saudara, kita ingin supaya Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang mempromosikan kita di pekerjaan, dalam hidup, ya, dalam masa depan, dalam masa tua kita, apapun kondisi kita, kita ingin supaya Roh Kudus mengangkat kita, ya, mengangkat saya dan saudara, mempromosikan saya dan saudara. Nah, mari kita belajar dari Daud sendiri. Setelah Daud dipimpin Roh Kudus, mulai mengalami promosi-promosi. Yang pertama, Daud dipromosikan oleh orang-orang di sekitarnya. Lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 18. 1 Samuel 16 ayat 18. Di situ dikatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau perhatikan, saya tidak tahu berapa tahun, tapi ini dalam satu pasal 16. Setelah Daud dipimpin Roh, langsung di perikop berikut Daud dipromosikan oleh orang. Saya percaya ini luar biasa. Ini dahsyat. Ya. Bukankah kita semua ingin dipromosikan Tuhan? Dalam pekerjaan kita? Dalam hidup kita? Daud mengalami promosi. Dia tidak perlu mempromosikan diri. Ya. Ada banyak orang yang mau naik jabatan, naik kedudukan, naik gaji. Yang dilakukan adalah cari muka, jilat sana, jilat sini. Sebenarnya kalau saudara ingin dipromosi, hanya ada satu cara, sungguh-sungguh kerja dengan tanggung jawab. Dan biarkan hidupmu dipimpin Roh. Karena Roh sendiri akan promosi engkau. Roh Kudus sendiri yang akan angkat saudara. Sehingga mungkin saudara lihat diri saudara, tidak ada apa-apa. Tapi Roh Kudus yang mengangkat. Saya tidak tulis di sini. Waktu saya mau tamat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Sati, kalau saudara ada Pak Gembala, tahulah. Karena Pak Gembala beda tingkat sedikit dengan saya. Saya dulu di Sati bukanlah mahasiswa teladan, saudara-saudara. Ya, saya ada banyak kekurangan. Dan saudara, saya tidak pintar di sekolah. Saya tidak pandai. Saya juara, tapi juara 2 dari belakang. Maksudnya yang penting lulus. Tapi saya kaget, saudara-saudara, waktu saya mau selesai pendidikan. Kami banyak berdoa, saya banyak ke chapel berdoa, minta Tuhan pimpin. Ya. Dan waktu saya mau tamat, saudara, Pak Rumkini panggil saya ke kantor, almarhum Pak Rumkini. Waktu beliau panggil, beliau bilang, Frans, bersiap untuk pergi ke Ambon, jadi dosen di Ambon. Saya kaget. Saya bilang, Pak Rumkini, saya tidak pintar, saya tidak pandai. Saya tidak ada visi jadi dosen, Pak. Dia bilang, Frans, saya sebagai orang tua dan pimpinan sekolah, ya, saya mau engkau pergi ke Ambon. Soal mengajar, kan belajar dulu baru mengajar. Ya. Jadi pergi saja, belajar dan mengajar. Iya juga ya. Saya berangkat ke Ambon, saudara-saudara, dan saya menjadi dosen di sana. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan memberi kemampuan. Karena Dia yang punya hikmat. Nah, kembali kepada Daud, saudara-saudara. Saya coba melihat kata pahlawan di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah gibor. Gibor ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bukanlah seorang seperti Superman, ya, Superwoman. Tapi gibor ini, Bapak Ibu saudara, sedang berbicara tentang tangkas.
Jadi Daud adalah seorang pribadi yang tangkas dalam tugas, dalam pekerjaan. Sebagai pengembala kambing domba, dia tangkas untuk menghadapi ya singa dan beruang. Ya, Gibor juga mempunyai arti unggul. Harusnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang unggul dalam pekerjaan. Ya, mereka bekerja dengan baik. Mereka melakukan yang terbaik karena mereka takut Tuhan. Karena pekerjaan juga adalah bagian dari pelayanan. Jangan kita pandai di pelayanan, tapi di pekerjaan kita lalai. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan baik. Lakukan. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang berbicara tentang Daud, dia adalah seorang pahlawan. Seorang yang tangkas, seorang yang unggul. Kenapa, saudara? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tahu ceritanya waktu dia datang. Alkitab mengatakan mukanya kemerah-merahan. Artinya kelihatan sekali Daud sangat polos. Daud tidak masuk hitungan. Tapi kalau Tuhan yang angkat, kalau Tuhan yang promosi, saya mau katakan kepada saudara, pribadimu akan menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan akan membuat engkau menjadi berbeda. Kalau Roh Kudus menguasai engkau. Ada beberapa kata di sini, tapi saya hanya ingin kita lihat tentang pahlawan saja. Kemudian yang terakhir dari pernyataan orang ini adalah Tuhan menyertai dia. Kata menyertai dalam bahasa Ibrani juga dipakai kata tulisannya im, tapi dibaca em. Em ini berbicara tentang bukan saja menyertai, tapi em ini bicara tentang mendampingi. Kalau Roh Kudus memimpin hidupmu, dikuasai oleh Roh Kudus akan mendampingi engkau. Nah, bayangkan kalau Roh Kudus ada bersama dengan engkau di dalam pekerjaan. Saya percaya engkau akan menjadi pekerja yang berbeda. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, dia hadir dalam rumah tanggamu. Saya percaya rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang luar biasa. Kata EM juga mempunyai arti di samping. Ya, berjalan dengan kita. Itu juga yang Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Tuhan ada di samping kita. Kata EM juga mempunyai arti di depan. Artinya tantangan apapun jangan pernah takut. Tuhan sudah ada di depanmu. Ya. Kenapa orang Kristen tidak takut dengan masa depan? Karena dia sudah ada di sana untuk masa depan. Kenapa orang Kristen yang sudah tua juga tidak takut dengan masa tua? Karena Tuhan sudah ada di sana. Dia akan hadir. Dia tahu. Kita yang tidak tahu. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup ini? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu. Ayat yang terkenal yang kita suka pakai ada Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan rancangan masa depan yang gilang gemilang. Kalau saudara perhatikan ayat itu tidak diberikan waktu orang Israel ada pada zaman Salomo di mana kerajaan maju makmur. Enggak. Ayat itu dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel waktu mereka ada di pembuangan di Babel. Orang Israel jadi budak. Adakah budak pada zaman itu punya masa depan? Tidak. Mereka tidak punya hak. Dulu tidak ada hak asasi manusia. Orang boleh memperlakukan budaknya apa saja. Tidak punya masa depan. Ya, saya pernah baca bahkan ada tuan yang bengis, yang jahat. Dia ada di perjalanan dan udara dingin. Dia tidak ada api untuk menghangatkan tubuhnya. Dan dia panggil budaknya, dia ikat, suruh budak yang lain ikat dia. Dia belah perutnya dan dia taruh kakinya untuk menghangatkan tubuh. Dan dia boleh melakukan apa saja kepada budak. Mereka jadi budak. Tidak punya masa depan. Tapi Tuhan berkata,
Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tuhan merancangkan masa depan yang gilang gemilang. Alkitab tidak menceritakan apa yang terjadi kemudian. Tapi dalam sejarah dibuktikan bahwa orang Israel yang pada akhirnya menerima Tuhan, kami tahu Tuhan punya rancangan masa depan. Kami mau kerja baik, kami mau setia, kami mau taat, kami mau sungguh-sungguh, kami mau takut akan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Maka orang-orang Yahudi menjadi orang kaya. Itu sebabnya waktu Koreshi membawa pulang orang Israel ke tanah perjanjian, banyak yang tidak kembali. Itu sebabnya kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, berbagai kota, dari Pertia, dari Mesir, ya Kapadokia, mereka ada. Kenapa? Itu orang-orang Yahudi yang sudah sukses waktu pembuangan. Waktu mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah situasi yang tidak ada harapan menjadi harapan. Bukankah Tuhan dapat mengubah segala sesuatu? Amin. Seringkali kita cari ya tempat yang hijau, ya, atau tempat yang basah, bila perlu yang pecek. Betul nggak? Cari kerja. Tapi saudara, yang membuat tempat hijau atau basah itu siapa? Tuhan. Betul? Ada dalam kehendak Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Sungguh-sungguh lakukan tugasmu dengan baik. Tuhan yang akan membuat. Apakah Alkitab menunjukkan? Ya. Kalau saudara belajar tentang para patriark, bapak-bapak leluhur, waktu terjadi kelaparan di Kanaan, Abraham lari ke Mesir bersama Sarai. Tidak tanya Tuhan dan itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Firaun memberikan budak-budak, laki-laki dan perempuan. Salah satu budaknya Hagar yang akhirnya membuat Abraham kawin dengan Hagar. Dan menjadi masalah sampai sekarang. Ya. Perkelahian Israel dengan Iran sampai sekarang itu. Gara-gara Abraham tidak tanya Tuhan pergi di Mesir. Ya. Nah, apa yang sedang saya mau tunjukkan? Kemudian Alkitab mengatakan Abraham meninggal, kemudian Ishak. Terjadi kelaparan. Ishak juga mau ke Mesir. Tuhan bilang jangan. Tinggal di sini. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menempati janjimu. Nah, kalau saudara tahu, teliti dengan baik. Abraham dan keturunan Ishak, Yakub, mereka adalah pengembala kambing domba. Mereka bukan petani. Tapi Alkitab mengatakan hujan tidak turun, terjadi kelaparan, hujan tidak turun, tapi Ishak menabur. Betul? Menabur. Dia tidak bilang hujan turun. Ishak menabur dalam kekeringan dan Alkitab mengatakan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kenapa? Karena yang membuat tempat kita diberkati itu Tuhan, bukan tanah. Yang membuat kita diberkati bukan pekerjaan, Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati biar penghasilanmu kecil, tapi itu akan menjadi berkat besar. Kalau engkau taat firman, engkau setia beribadah, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Sehingga engkau bilang, wow, luar biasa ya penghasilan kita kecil tapi kita lihat mujizat Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan bisa memberkati kita. Itu sekali kembali kepada Abraham. Itu sebabnya waktu terjadi perkelahian para gembala Abraham dan Lot. Abraham sudah sadar yang berkati itu Tuhan, bukan tanah. Itu sebabnya dia punya hak sebenarnya. Dia kan bisa bilang, Lot, kamu ke sana, kamu ke kiri, saya kanan. Karena dia tahu kanan lebih bagus. Tapi dia bilang apa? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kenapa? Abraham belajar yang memberkati itu Tuhan. Bukan tanah. Bukan tempat. Justru bahaya ada banyak orang seperti Lot. Alkitab mengatakan, waktu Abraham tawar Lot, Lot mengangkat mukanya dan melihat lembah Yordan
subur. Hati-hati. Kalau engkau tidak ada dalam pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, engkau membuat pilihan-pilihan menurut penglihatanmu. Itu baik, itu menjanjikan, tapi justru itu yang menghancurkan. Itu yang menghancurkan Lot. Lot kehilangan harta benda. Lot kehilangan istri. Lot dapat kehilangan kedua anak. Bahkan Lot diperkosa oleh kedua anak. Karena salah pilih. Tidak dipimpin oleh roh. Yang paling penting dalam hidup ini, kembali kepada apa yang kita belajar. Engkau ada dalam kehendak Tuhan, dipimpin roh. Sehingga mungkin masih sederhana, tapi Tuhan yang angkat. Tuhan yang berkati, Tuhan yang promosi. Karena Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di sampingmu, Dia menyertai, Dia mendampingi engkau. Sehingga promosi dengan sendiri. Saudara, saya belajar dari firman Tuhan. Sejak itu saya tidak mau jadi pendeta yang, kalau saya diminta pelayanan, ya, jadi gembala, berapa sih jemaatnya? Berapa sih perpuluhannya? Ada orang Chinese berapa banyak di situ? Ini yang membuat banyak pendeta akhirnya hancur dalam hidup. Harus mereka memilih seperti Lot memilih. Belajar seperti Abraham. Belajar dari hidupnya. Belajar seperti Ishak. Karena hanya Tuhan yang dapat memberkati saya dan saudara. Kalau engkau seperti Daud, dipimpin roh, disertai Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel 18 ayat 7 di situ dikatakan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Setelah dia kalahkan Goliat, orang menyanyi tentang diri. Saya mau katakan, kalau saudara dipimpin roh, saudara berani, saudara dengan iman, saudara diubahkan Tuhan, saudara tidak perlu menyanyi tentang dirimu. Orang akan nyanyi tentang diri. Orang akan bicara tentang dirimu. Ya, orang-orang yang dipimpin roh sudah pasti dipromosi. Perhatikan Yusuf. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow, Firaun raja kafir bisa lihat Yusuf ada roh Allah. Saudara, mungkin engkau pikir engkau biasa-biasa. Tapi kalau engkau dipimpin roh, orang akan lihat sesuatu yang berbeda dalam diri. Pimpinanmu akan lihat sesuatu yang berbeda dalam diri. Ya, orang-orang di sekitarmu akan lihat ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu karena ada roh Allah. Itu sebabnya Yusuf menjadi perdana menteri karena ada roh Allah. Ini membuktikan bahwa Allah bukan hanya dibutuhkan di dalam pelayanan gereja, pelayanan imamat, ya. Dalam pelayanan di bait Allah, tidak. Roh Allah dibutuhkan baik dalam profesi apapun. Ya, dalam profesi apapun. Saya suka seorang penginjil terkenal bernama John Wesley. Ditanya mengapa orang tertarik kepadanya. Kalau saudara tahu John Wesley adalah orang yang merupakan pemimpin juga dari gerakan kesucian. Cikal bakal dari gerakan Pentakosta. Yang dimana kita semua lahir, ya. Itu sebelum Pentakosta itu adalah disebut gerakan kesucian. Dan dia adalah tokohnya. Waktu orang bertanya mengapa orang tertarik kepadanya. Karena pada zaman itu kelompok Pentakosta karismatik tidak banyak. Kebanyakan masih saudara-saudara kita kelompok Protestan. Dan banyak orang sulit untuk diterima kalau mereka masuk dalam gerakan kesucian atau Pentakosta. Ditolak oleh gereja-gereja utama. Tapi John Wesley menjadi pengkhotbah terkenal di dunia. Tapi tahukah saudara, waktu ditanya mengapa orang tertarik kepadanya, dia menjawab, nah ketahuilah kalau Anda membakar diri, orang lain pasti suka datang melihat Anda terbakar. Dia tidak berkata saudara siram bensin di tubuh dan bakar, orang akan kumpul. Dia sedang bicara kalau Roh Kudus membakar kehidupan, orang akan tertarik dengan hidup. Mungkin sederhana, mungkin penuh kekurangan secara manusia. Tapi Tuhan mengubah
Tuhan mengubah kehidupan kita. Yang terakhir, yang kedua, Tuhan akan mempromosikan engkau. 1 Samuel 16 ayat 12. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow. Tuhan sendiri tidak ragu dengan Daud. Tuhan sendiri melihat anak muda ini punya masa depan yang luar biasa. Tuhan kecewa dengan Saul, karena Saul gagal, punya potensi. Tapi karena tidak dipimpin roh, tidak taat. Daud masih sangat muda, kecil, polos, sederhana. Tapi karena dipimpin roh, dipromosikan oleh Tuhan. Saya tidak tulis di sini, tapi saya ingin saudara belajar. Kalau saudara lihat Daud, kalau di jemaat sungai kehidupan ini, ada orang yang seperti Saul, dan ada orang seperti Daud dalam seluruh hidupnya. Ya, anggaplah sudah sama-sama berumur 50 lah. Ya. Dan mau pilih majelis. Menurut saudara yang cocok jadi majelis siapa? Dari citra hidup ya. Daud bunuh suami orang, rampas istri orang. Ya. Ini kalau ada di gereja pasti tidak dipercaya jadi majelis. Bagaimana mau jadi majelis? Rampas orang pe istri. Ya. Enggak kan? Yang cocok itu Saul. Tapi kenapa Tuhan sayang dengan Daud? Karena hidupnya selalu bergantung kepada Roh Kudus. Dia punya pernyataan yang luar biasa. Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Itu prinsip Daud. Prinsip Daud adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia mencintai Tuhan. Ya, dia memikirkan Tuhan lebih dari hidupnya. Ya, dia sangat mengasihi dia. Menurut Pastor Chris Manusama, ada 3 orang yang mendapatkan sertifikat dari Tuhan. Ya, ada 3 orang yang mendapatkan sertifikat dari Tuhan. Dan pendeta Chris Manusama berkata, yang pertama Henok, ya sertifikat berkenan, sertifikat berkenan. Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya. Itu hanya ada 3. Henok, Yesus, dan ketiga adalah Daud. Kenapa? Karena hidupnya dipimpin Allah. Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita. Membuat hidup ini menjadi hidup yang berarti. Menjadi berkat, diingat. Sampai saat ini kita masih membicarakan Daud. Sudah 3000-an tahun lalu Daud. Tapi kita masih bicara tentang Daud. Kenapa? Karena dia dipimpin roh. Karena Roh Kudus menguasai kehidupannya. Saya tidak berkata bahwa saudara harus jadi orang aneh. Tapi saya mau katakan, biarkan Roh Kudus memimpin engkau. Ya, mungkin bulan ini akan lewat. Tidak lagi bicara Roh Kudus mungkin. Tapi biarkan mulai saat ini Roh Kudus menguasai engkau. Ya, seorang pendeta terkenal sidang jemaat Allah bernama Paul Yonggi Cho atau David Yonggi Cho berkata begini, kehadiran Roh Kudus dalam ibadah sangat menentukan keberhasilan kebaktian kita. Saya percaya kalau gereja yang ada Roh Kudus, gereja itu akan berkembang, bertumbuh. Kalau pribadi ada Roh Kudus, pribadi itu akan menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan saya dan saudara. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian yang saya dengar dan saya baca bukunya. Saudara-saudara, pada tahun 65 di Timor itu pernah terjadi pencurahan Roh Kudus tahun 65. Yang cukup terkenal dengan air berubah menjadi anggur. Tapi sebenarnya ada banyak mujizat terjadi. Tahun 60-an saudara, ada seorang anak muda
hanya tamat SMP di tahun 60-an. Saudara bayangkan, tahun 60-an. Dia hanya tamat SMP di kampung di timur. Ya, tidak pandai apa-apa. Dan kemudian anak muda ini dipenuhi Roh Kudus waktu pencurahan Roh Kudus tahun 65 di timur. Tuhan sertai dia. Saya tahu ceritanya karena dia punya buku sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi judulnya dalam bahasa Inggris Like a Mighty Wind, seperti angin badai. Orang ini bernama Mel Tari, saudara. Dari timur SMP di Soe. Tuhan pakai dia, mujizat kesembuhan terjadi, bahkan orang-orang mati dibangkitkan dalam pelayanan. Dia hanya SMP, sederhana, masih pakai selimut timur. Ya, masih makan pinang pada waktu itu. Orang di kampung tahun 60-an. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang mempromosikan. Dia kemudian diundang ke Kupang, kota Kupang. Ya, kalau saudara tahu Soe itu di kabupaten lain Timur Tengah Selatan, TTS. Dia khotbah di kota Kupang. Tuhan promosi dia khotbah di Jakarta. Ini tahun 60-an. Di Jakarta, khotbah di Jakarta. Mendadak dia diundang ke Amerika. Ya. Nah, tahun-tahun itu masih sulit transportasi. Jadi ada satu gereja besar, saudara-saudara, KKR, dia pengkhotbah. Pada zaman itu banyak orang Amerika, orang bule tidak tahu bahasa Indonesia. Beda dengan sekarang, ada lumayan lah banyak. Jadi saudara, KKR sudah berjalan. Puji-pujian sudah mulai. Mendadak ada telepon dari kota yang cukup jauh. Mereka berkata minta maaf. Penterjemah, interpreter tidak bisa hadir. Pesawat cancel. Nah, kebaktian sudah jalan. Bagaimana? Ya. Karena dia cuma tamat SMP, dia hanya tahu good morning, good afternoon, good night. Jadi dia bilang, Tuhan, saya mau bilang apa? Saya tidak tahu bahasa Inggris, Tuhan. Tuhan berkata, pergi ke mimbar. Ucapkan saja good afternoon. Yang sisanya itu urusan saya. Jadi pendeta Meltari pergi ke mimbar. Dan dia ucapkan good afternoon. Dan dia mulai khotbah dalam bahasa Inggris yang fasih sekali. Dia khotbah Roh Kudus kerja, banyak orang dilawat Tuhan luar biasa. Tuhan pakai dia. Setelah khotbah, orang datang pegang tangan bicara bahasa Inggris, dia tidak bisa jawab. Tapi cerita hidupnya tidak berhenti. Sejak saat itu dia tinggal di Amerika. Dia menjadi salah satu pengkhotbah dunia. Dia diurapi Tuhan luar biasa. Menikah dengan bule. Sekarang tinggal di Amerika. Bahkan saya dengar dia kaya, diberkati Tuhan. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perjalanan kehidupan kita seperti apa itu ditentukan. Seberapa banyak kita membuka hati supaya Roh Kudus memimpin kita. Ada banyak orang yang tidak puas dengan hidup ini. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tapi mereka hanya membuka sebagian dari hidup. Bahkan ada banyak orang Kristen cuma hari Minggu saja yang Tuhan boleh urus hidup saya. Hari lain tidak boleh. Tuhan boleh urus saya di gereja, tapi Tuhan jangan urus saya di pekerjaan. Karena saya mesti tipu sana, tipu sini. Saya mau katakan enggak. Itu artinya engkau bukan menjadi orang benar. Engkau harus menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarkan dia mengangkat, mempromosikan engkau. Sekali lagi tadi saya sudah katakan. Roh Kudus digambarkan Alkitab seperti air. Sungai air hidup. Air hanya mencari tempat yang rendah. Waktu saudara merendahkan diri, makin merendahkan diri, Roh Kudus akan mengalir lebih kuat. Waktu saudara membuka seluruh hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu kepada pimpinan Roh Kudus, maka hidupmu akan berbeda. Mari, biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbeda.